Maksiatu tuzilu angkan ni'am. Sungguh kemaksiatan yang telah dikerjakan ini akan menghilangkan kenikmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wa qala aydan innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa inna lisayyi'ati sawadan fil wajhi wa dhulmatan fil qabri wal qalbi wa wahnan fil badani wa nuqsan fil rizqi wa bughdatan fi qulubil khalqi. Ma'asyiral muslimin wa zawatal mu'minin rahimakumullah. Kepada seluruh jamaah setia Mustasyiar Official rahimakumullah, dimanapun Anda berada, pertama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini, sampai waktu ini, kita masih diberikan nikmat iman dan Islam. Atas nikmat tersebut, marilah bersama kita ikrarkan dengan kalimatul hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita, suri teladan kita, junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu Nabi yang ummi, Nabi yang telah membawa kita dari kegelapan jahiliyah menuju kepada cahaya Islamiyah seperti saat ini. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sequel konten YouTube pekan lalu, yang mana pekan lalu telah dimuat tentang manfaat kebaikan, keuntungan-keuntungan apabila kita mengerjakan amal soleh. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bermudzakarah bersama, mentadabburi bersama tentang hasil negatif yang akan berdampak kepada orang yang mengerjakan kemaksiatan ataupun keburukan. Sehingga jamaah sering kita mendengar salah satu Rais Syuriah PBN, yakni apa? Yakni siapa? Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, ataupun yang sering kita kenal dengan Gus Bahar. Beliau di dalam makalahnya mengatakan permintaan beliau hanya satu saat hidup ini. Apa itu? Tinggalkan kemaksiatan. Allah. Jadi tirakat kita, mujahadah kita adalah meninggalkan kemaksiatan, menjauhi kemaksiatan. Karena kemaksiatan itu sendiri adalah kegelapan di dalam kehidupan kita. Mengapa kita
susah untuk taat kepada Allah? Ya karena kita terhalang dengan kemaksiatan. Mengapa diri kita sering gundah gulana, sering katakanlah pusing, sedikit-sedikit kita katakan bosan ya, dengan amal agama? Itu karena apa? Karena kemaksiatan yang telah kita kerjakan. Masya Allah, ya. Jadi diri kita, saya sendiri, dan mari bersama mengajak ibu semuanya, kita tinggalkan kemaksiatan. Inilah jalanku, katakanlah seperti itu. Thariqahku, jalanku, pedomanku adalah apa? Meninggalkan kemaksiatan, zahir maupun batin. Demi apa? Demi kita merasakan manisnya dekat-dekat kepada Allah. Demi kita merasakan manisnya beribadah, manisnya baca Al-Quran, manisnya zikrullah. Itu semua amal agama akan terasa manis kita kerjakan apabila diri kita telah menjauhi kemaksiatan. Al-ma'siyatu dzulmatun, karena kemaksiatan adalah kegelapan. Wa ta'atu diya'uha, dan taat adalah sinarnya, ataupun yang memberikan lentera menyinari kegelapan dengan ketaatan. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada sequel materi lanjutan yang kemarin Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan di dalam atharnya, di dalam makalahnya, wa inna lisayyiati sawadan fil wajhi. Ada 5 dampak negatif ataupun keburukan yang akan didapatkan seseorang apabila dia mengerjakan keburukan, kemaksiatan maupun dosa. Yang pertama, ada kegelapan di wajahnya. Sawadan fil wajhi, wajahnya itu gelap, wajahnya itu kusam, terlihat jauh dari wajah-wajahnya orang saleh. Mohon maaf jamaah, bukan untuk menjelekkan saudara kita jamaah, tetapi ini adalah untuk introspeksi diri kita sendiri, bukan ke orang lain. Kita bisa melihat apabila seorang muslim yang biasanya taat kepada Allah, di saat waktu dia berbuat salah, berbuat dosa, tentu dia akan diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjauhi dosa tersebut, menjauhi kemaksiatan tersebut. Dan mestinya seorang muslim itu menyesal atas dosa apa yang telah ia kerjakan, ya. Karena itu sangat pengaruh jemaah, pengaruh. Susah beribadah, malas mengerjakan sholat, baca Quran dari kemaksiatan. Ini bisa kita langsung lihat, ya, seseorang ini di wajahnya ini terlihat, katakanlah bagaimana ya, wajahnya ini tidak begitu cerah. Wajahnya bukan langsung tiba-tiba berubah menjadi hitam, warna hitam, tidak. Tetapi cahaya itu bersurut, bahkan bisa hilang dari wajahnya. Cahaya-cahaya orang soleh, cahaya orang yang taat, ini tidak nampak, katakanlah jemaah. Jadi kegelapan di wajah itu adalah dilihat itu kurang menyejukkan, kurang menyenangkan, malah menimbulkan ketakutan, keresahan kepada orang lain. Memang jemaah rahimakumullah, ya, yang dilihat hatinya, ya kan, kata orang seperti itu. Jangan lihat casingnya, lihatnya inner beauty-nya, lihatlah apa yang di dalam hatinya. Memang ada jemaah, tapi tidak banyak. Dari luar, dari wajah seseorang itu kita sedikit banyak sudah mengetahui apa yang di dalam hatinya, apa yang di dalam pikirannya. Kalau seseorang berpenampilan sopan, berpenampilan baik, wajahnya ini sumeh, maka ya insya Allah 80-90% dia orang baik. Tapi kalau berpakaiannya acak-acakan, penampilannya juga menakutkan, berpakaiannya itu membuat orang resah, katakanlah, di wajahnya, katakanlah entah apa ya. Kalau orang lihat itu jadi rasa sungkan seperti itu, jadi takut, jadi sungkan, ya. Apalagi ditambah tidak mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu jemaah rahimakumullah. Jadi ya, gelapnya wajah karena apa? Jauh dari amal ibadah, dekat kepada kemaksiatan.
Meskipun katakanlah orang tersebut berkulit putih katakanlah, itu juga sama saja. Putihnya pun layu, tidak enak untuk dipandang. Karena apa? Nur ilahiyah, nur Islamiyah tidak nampak di wajahnya. Inilah nur kesalehan ini jemaah yang akan kita harapkan, kita nantikan, ingin kita dapatkan dari hasil jerih payah kita mengabdi kepada Allah. Sujud lama-lama di hadapan Allah. Salah satu yang Allah berikan apa? Cahaya di dalam wajah. Kalau rajin sujud, masya Allah, meskipun katakanlah kulitnya ini hitam manis, coklat manis sama mata karena di rumah kumur, ini sudah memancarkan sinar kesolehan di wajahnya. Ini sebagai pembangkit untuk kita jemaah, supaya kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau ada orang yang katakanlah masih seperti itu, belum mengerjakan perintah Allah, tugas kita untuk mengingatkan, bukan untuk memberikan hidayah kepadanya, karena hidayah adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya menyampaikan balighu anni walau ayat. Kita punya kesempatan dakwah, punya kesempatan tabligh untuk menyampaikan hadis maupun ayat maupun athar para sahabat maupun fatwa para alim ulama kepada saudara kita. Kalau bahasa modernnya, jangan membenci orangnya, bencilah amal buruknya. Nah, seperti itu. Jadi kepada sesama makhluk Allah, hendaklah kita saling mahabbah, saling mencintai. Yang kita benci apa? Amal buruknya. Kemudian jamaah rahimahullah, selanjutnya kerugian, dampak negatif apabila seorang berbuat maksiat adalah wadul matan fil qabri wal qalbi. Wadul matan fil qabri wal qalbi, adanya kegelapan di dalam alam kubur dan juga di dalam hati. Kegelapan di alam kubur. Alam kubur itu jemaah barzakh, sebuah alam yang tidak bersatu di dunia ini. Kalau pekuburan itu yang ada di pemakaman umum yang digali 2 kali 1 meter, itu adalah makbarah, kuburan jemaah. Tapi bukan alam barzakh. Alam barzakh ada di alam lain, bukan di alam dunia kita ini. Dan ada batasan, karena itu adalah alam ghaib. Tapi itu nyata jemaah rahimahullah. Jadi seseorang meninggal itu bukan selesai urusan. Orang yang meninggal itu adalah baru saja dimulai urusan yang hakiki, urusan yang sebenar-benarnya. Kalau kita hidup, ini baru wayang yang ikut jalan. Kita mengikuti kehendak Allah. Kita milih, kita mengikuti perintah Allah atau milih mengikuti nafsu kita sendiri. Ada sebagian orang menganggap jamaah, alhamdulillah, ada yang mengatakan, ya kita hidup kalau sudah foya-foya enak, sudah dihabis-habiskan untuk foya-foya. Toh nanti kalau sudah meninggal, nggak ada pertanggungjawaban lagi, tidak ada. Tidak seperti itu. Akidah Islam, keyakinan Islam, apa yang kita berbuat di dunia ini, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Semua kebaikan akan dibalas dengan pahala, semua keburukan terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diampuni ataupun disiksa. Ya, kita harapannya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, kubur akan merindukan orang-orang yang taat kepada Allah. Kubur akan membuka seluas-luasnya mengharap kedatangan orang-orang yang di atas muka bumi ini. Ini untuk orang yang taat, yang soleh. Kalau orang yang bermaksiat, orang yang tidak soleh, bagaimana jamaah? Kubur ini sudah tidak menginginkan kehadirannya, tidak pernah dirindukan. Bahkan kalau pengen itu supaya tidak pernah masuk alam kubur, entah mau ditaruh di mana seperti itu. Kubur sudah benci, minta ampun kepada orang yang bermaksiat itu. La salamun alaik, kata kubur seperti itu. Tidak ada salam untukmu, tidak ada kebaikan untukmu, katanya. Di antara penduduk bumi yang datang ke sini, engkau lah yang paling aku benci. Seperti itu coba. Saya tidak senangnya kepada orang yang tidak taat kepada Allah. Kalau dia sudah masuk alam kubur jamaah,
ketika sudah ditinggalkan oleh para muazzin muazziat, Masya Allah, dia didatangi oleh malaikat munkar dan nakir dalam keadaan yang paling buruk, dalam keadaan yang paling mengerikan. Belum apa-apa baru dengan suaranya sudah seperti mendengarkan suara petir yang menggelegar, rontok semua sendi-sendinya, rusak semua saraf-sarafnya. Masya Allah, jemaah. Belum juga ditanya oleh himbadah, baru lihat wajahnya saja sudah ketakutan. Masya Allah. Sehingga kita lihat belum lama dikebumikan sudah tulang belulangnya, sudah kain kafannya sudah rusak parah, tulang belulangnya sudah bercerai-berai. Nikmat kubur atau kubur itu nyata, jemaah engkau, nyata. Nikmat kubur ada kubur juga ada, jemaah. Dan ini telah dibuktikan. Tidak sedikit orang yang menggali kubur ini dipindahkan, orang-orang soleh masih utuh jasadnya, bahkan kain kafannya masih utuh, jemaah. Tidak robek sedikit pun. Ini satu karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mati utuh itu jasadnya itu. Bahkan dia salam dalam keadaan tersenyum, Masya Allah. Seolah-olah dia sedang menanti bidadari, menunggu hari kiamat, jemaah. Begitu nikmatnya kubur ada. Tapi kalau selesai kubur, Masya Allah, baru satu hari dikebumikan, besoknya digali lagi, oh ya Allah, sudah tidak wujud lagi jasad manusia, sudah bercerai-berai, dagingnya sudah terpotong-potong. Hadirin rahimakumullah, wa na'udzubika min adzabil kubur. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada adab kubur. Siapa yang selamat dari adab kubur, maka bisa dipastikan orang itu selamat terus selama-lamanya sampai dijujurkannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi siapa saja yang tidak selamat dari adab kubur, maka banyak-banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan untuk selamat kesannya juga tipis, kecuali memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan maghfirah olehnya. Hadirin rahimakumullah, ya. Jadi kita yakini seluruh yang kita kerjakan akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa semena-mena, tidak bisa seenaknya kita, tapi kita hidup atas kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya rahimakumullah, wal qalbi, tadi masih satu paket ya. Dan ada kegelapan di dalam hati. Tidak hanya kubur yang gelap, tapi juga hatinya gelap. Ya. Sering kami ulang-ulang, kalau orang berbuat maksiat, itu dalam hati menimbulkan satu titik, dan titik hitam itu dalam hati tidak bisa dihilangkan dengan produk-produk sabun untuk menghilangkan kotoran, tidak, jemaah. Tetapi dengan istighfar dan bertobat itu kotoran baru bisa hilang. Dan untuk memancarkan cahaya butuh berapa lama, jemaah? Satu kali bermaksiat, satu kali titik hitam. Kalau bermaksiat terus, makin banyak titik hitamnya. Naudzubillah. Itulah yang dikatakan hati yang gelap itu seperti itu. Bukan hati jasad kotor gara-gara darahnya kena penyakit, tidak. Penyakitnya itu tidak mau taat, itu yang membuat apa? Hati ini menjadi rusak. Jangan kau kotori itu, jangan dikotori dengan berbuat maksiat. Bukan dikotori dengan makanan yang tidak bagus untuk tubuh, tidak, ya. Tapi dikotori dengan berbuat maksiat. Karena kemaksiatan mendatangkan kegelapan dalam hati. Kemudian yang nomor 3, jamaah, wa wahnan fil badani. Orang yang berbuat maksiat, ya, maka jasadnya, kalau tadi hatinya, jamaah, ini jasadnya akan ringankan. Maksudnya jasad ini mudah sakit, jasad ini tidak kuat lama, tidak tahan lama. Usia masih muda karena sering berbuat maksiat. Entah itu, kalau katakanlah yang parahnya apa, yang betul-betul membuat rusak tubuh itu apa? Narkoba misalnya. Orang yang menggunakan narkoba, meminum ataupun minum atau makan bahasanya, ya, menggunakan narkoba, dia mengkonsumsi narkoba, jemaah, usia boleh 20 tahun, tapi nanti efek dari narkoba itu tidak usah nunggu puluhan tahun,
beberapa bulan, beberapa tahun itu langsung bisa wajahnya berubah menjadi nenek-nenek. Usia 20 tahun, tapi jasadnya bisa 60-70 tahun. Nah, untuk bila ini, seperti overdosis sudah penggunaannya. Ataupun yang lain ya kita bisa lihat bagaimana keadaan orang-orang yang berbuat seperti itu, berbuat dosa, sering minuman keras, sering melakukan kemaksiatan yang lain. Maka itu jemaah, al-maridu minadulmi, penyakit sakit itu adalah karena dosa-dosa. Karena apa? Dosa karena kezaliman. Tidaklah datang suatu penyakit baru kecuali ada kemaksiatan yang baru dikerjakan. Kalau perzinahan merebah kemana-mana, Allah Subhanahu wa Ta'ala hukum dengan penyakit yang tidak ada obatnya. Seandainya nanti penyakit itu ditemukan obatnya, kemudian ada orang yang berbuat maksiat lagi, zina lagi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kirim penyakit baru lagi yang nanti dokter tidak menemukan lagi obatnya. Ya karena obatnya hanya dalam meninggalkan kemaksiatan itu, jemaah. Kita bisa tengok dulu, zaman dahulu berapa penyakit jumlahnya? Sedikit sekali, paling masuk angin, batuk pilek ataupun lain sebagainya, tidak banyak jauh. Tapi kenapa sekarang kok penyakit semakin banyak? Kita tengoklah kedokteran, penyakit kulit berapa puluh macamnya, belum yang lain, cuma penyakit gigi, penyakit mata, apalagi penyakit hati, masya Allah, luar dalam banyak sekali macamnya. Seperti itu. Kenapa dulu kok belum ada? Ya karena zaman dulu kemaksiatan itu belum sebanyak sekarang. Kalau sekarang, naudzubillah min dzalik ya. Jangan kan di luar rumah, di dalam rumah saja orang bisa berbuat maksiat menggunakan sosial media yang tidak sewajarnya. Seperti itu. Jadi kemaksiatan itu tidak hanya di luar rumah, bisa di dalam rumah, bisa di dalam kamar, bisa dimanapun jemaah. Orang mungkar pun, ahli-ahli batil, mereka tidak ingin umat Islam taat kepada Allah, maka dibalah akses mudah-mudahnya untuk berbuat maksiat, melihat kemaksiatan. Itu. Jadi ya, solusi mencegah penyakit bagaimana? Tinggalkan kemaksiatan. Tidak ada penyakit baru kecuali di sana ada kemaksiatan baru yang telah dikerjakan. Itu aja kaidahnya, simpel jemaah. Orang yang sehat, yang tidak sehat adalah orang yang sering taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang senantiasa berkhusukan kepada Allah. Kemudian jamaah yang keempat, wa nuqsan fir rizqi, ya. Rizkinya akan berkurang. Tertutup. Ya memang jamaah, rezeki sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bertambah maupun tidak berkurang dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat jemaah, ada satu kaidah. Apa itu? Al-maksiyatu tuzilu angkan ni'am. Sungguh kemaksiatan yang telah dikerjakan ini akan menghilangkan kenikmatan. Masya Allah. Bagaimana orang hilang darinya kenikmatan yang beribadah? Karena adanya kemaksiatan yang dia kerjakan. Mengapa mata kita saat kita membaca Al-Quranul Karim belum juga dapat satu halaman, belum satu lembar, ini sudah terasa kantuknya luar biasa. Tapi saat melihat gawai, melihat HP, berjam-jam kuat jemaah. Tapi kalau baca Quran baru beberapa menit sudah mengantuk, sudah tidak betah aja hawanya rasanya. Syaitan menggoda yang ini, yang itu, dan sebagainya. Pendek kata apa? Rezeki seseorang akan berkurang karena kemaksiatan yang pernah dia kerjakan. Dan dia bisa dibuktikan oleh Allah. Aslinya dia mendapatkan sesuatu yang dia harapkan, tapi karena kemaksiatan yang dia kerjakan, maka terhalang dari kenikmatan itu. Kalau ada yang tanya misalnya, Ustaz bagaimana itu kalau sesuatu dicuri ataupun ya dicuri oleh orang lain, apakah itu menjadi hak pencuri katanya? Kalau jamaah ada yang jawab seperti ini, sesuatu hal yang hilang, baik itu uang maupun barang yang hilang karena pencurian,
itu hakikatnya adalah milik pencuri itu. Tetapi karena dia tidak sabar, ya, tidak bisa menahan, ya, tidak bisa menahan dari mengambil itu barang, mengambil itu. Asal itu menjadi haknya. Kalau dia mau bersabar sebentar, maka dia akan mendapatkan itu. Tetapi karena itu melanggar aturannya, tidak bersabar. Maka jemaah rahimakumullah, ya, ada sebuah kaidah bagaimana? Man tarakal haram wajadal halal. Barang siapa yang meninggalkan perkara yang haram, ya, maka dia akan mendapatkan perkara itu di saat halalnya. Bahkan yang lebih baik daripada perkara itu. Ini sering kita dengar di pengajian-pengajian, ya. Kami ulangi, bagaimana? Barang siapa yang meninggalkan suatu perkara yang haram, maka seseorang akan mendapatkan perkara itu di saat halalnya, bahkan yang lebih baik daripada itu. Jamaah rahimakumullah, kepada para pemuda, pada pemudi, bersabar sampai waktu kalian nanti nikah, maka kalian akan mendapatkan pasangan yang terbaik. Masya Allah. Hadirin, kami tidak menyebutkan orangnya siapa orang itu, tetapi ini orang itu masih ada. Dan mohon maaf, ini kisahnya saya ceritakan karena saya mendapat kisahnya dari orang lain, teman sahabat itu. Dulu waktu masih sekolahnya, dulu kedua sejoli ini, pemuda dan pemudi itu jamaah, ketika masa sekolahnya, usia SMP, SMA, ini sudah saling mencintai, ya, sudah mencintai karena Allah. Bahkan pemuda ini rajin ibadah, tetapi mbaknya ini, ceweknya ini, pacarnya ini, ya, belum menggunakan jilbab jamaah. Tetapi ini karena laki-lakinya ini rajin ibadah, mbaknya ini diajak juga. Kalau di sekolah diajak sholat duha, diajak untuk beribadah, Masya Allah. Dan sampai ini mbaknya ini, ya, temannya itu yang langsung pacarnya itu menjadi apa? Menjadi menutup aurat, memakai jilbab di usia SMP, usia SMA jemaah, Masya Allah. Walaupun saling menyayangi, saling mencintai kata-kata itu, tetapi demi komitmen jemaah tidak akan terjerumus kepada hal-hal yang negatif, yang menjadikan terhina katakanlah. Maka kedua sejoli ini berniat untuk apa? Untuk menikah. Karena usianya belum matang, Masya Allah. Usianya belum usia 20-25 katakanlah jemaah Allah. Masih baru SMA. Tapi sudah diniati, bismillah kita nikah karena Allah, nikah siri karena Allah. Coba Allah, ini komitmen ini betul-betul dijaga. Karena perempuannya menginginkan kalau memang diriku mencintaiku, maka nikahlah denganku. Kalau untuk pacaran, maaf saya tidak. Nah, jangan seperti itu. Maka betul-betul jamaah ini dinikah, menikah siri. Tapi selama, bayangkan, kita bisa bayangkan, dua orang ini menempuh pendidikan di bangku kuliah perguruan tinggi sampai selesainya. Sudah menikah siri tapi belum menikah resmi. Sampai apa? Masya Allah. Sampai disatukan lagi, sampai nikah resmi di agama, di pemerintah negara, sudah resmi versi pemerintah, versi negara kita. Coba menahan selama berapa tahun, sampai 4 tahun lebih, belum memiliki anak semenjak pernikahan setelah lulusnya itu. Inilah subhanallah, seorang pemuda, seorang pemudi yang menjaga dirinya, menjaga martabatnya, meninggalkannya haram, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan perkara yang halal. Dan alhamdulillah sekarang kita melihat dalam kehidupannya beliau, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak beliau yang saleh dan salehah, Masya Allah. Kita patut bangga. Jadi ini jadi contoh ini. Jadi keluarga itu menjadi contoh pemuda-pemudi zaman sekarang. Ya. Kalau memang senang dijaga muruahnya, dijaga martabatnya, dijaga dulu. Kalau belum saatnya ya nanti dulu, ditahan dulu. Ada sebuah kaidah jemaah rahimakumullah. Man talaba syai'an min ghairi awanihi. Barang siapa yang menginginkan sesuatu sebelum waktunya, lam yajidhu, dia tidak akan pernah mendapatkan apa yang ia inginkan. Ya karena memang belum waktunya, belum saatnya. Harus bersabar, harus menunggu dulu, satu saatnya nanti akan mendapatkan.
yang haram ditinggalkan untuk perkara yang halal yang lebih baik. Kalau belum waktunya, ya kita tahan dulu. Nanti kalau sudah waktunya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, Allah akan tampakkan. Jadi di situ aja pentingnya kita kesabaran. As-sabru murrun fi madaqatihi wal aqibatu khairun min asal. Walakin aqibuhu khairun min al-asal. Sungguh kesabaran adalah pahit di dalam rasanya seperti buah brotowal yang sangat pahit. Tapi akibat daripada hasil buah kesabaran akan lebih manis daripada madu nanti di akhirnya. Nah ini misalnya orang yang tergelincir, yang gak kuat ini kalau pas perjalanan samanya tidak. Tapi kita lihat di akhir sana, Masya Allah, kenikmatan kesabaran buahnya ini hasilnya lebih manis daripada madu maupun susu. Itu ya jemaah. Jadi apa? Orang yang berbuat maksiat maka rezekinya akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezekinya akan terhalang. Bahkan ada bahasa yang kita cukup action, katakanlah ya jemaah. Kalau orang berbuat maksiat hari ini, aslinya yang adabnya puluhan tahun, ratusan tahun yang akan datang itu dimajukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipercepat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kenikmatan ini bisa menjadikan percepatan rahmat Allah, begitu juga dengan kemaksiatan jamaah. Ini bisa mempercepat laknatullah, mempercepat adabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahimin. Yang aslinya datangnya puluhan tahun kemudian, ini bisa datang sebulan 2 bulan kemudian. Inilah yang kita jauh-jauh. Baik, yang kelima yang terakhir jamaah yang mulia adalah wabughdatan fi qulubil khalqi. Orang yang berbuat dosa, maka Allah akan menjadikan itu di dalam hati-hati manusia ini membenci orang tersebut. Siapa yang tidak cinta kepada orang yang taat, kepada orang yang tidak taat kepada Allah, secara otomatis jemaah hatinya diberikan rasa benci. Benci yang bagaimana? Ya benci atas perbuatannya, ya, benci karena perilakunya. Kalau kepada orangnya kita tidak benci, kita doakan supaya orang tersebut mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma karena perbuatan dosanya saja yang meresahkan dirinya, meresahkan keluarganya, meresahkan tetangganya, ya kan? Kalau orang minum minuman keras, apalagi menjualnya, ya, bermain judi online, ini siapa yang membuat dampak buruk? Ya dirinya. Yang terdampak buruk bagaimana? Keluarganya, tetangganya, bahkan desanya, nama daerahnya kan juga dibawa buruk juga. Maka jamaah rahimakumullah, ya, dari peristiwa ini kita perlu banyak mengambil hikmah, meminimalisir keburukan, kejahatan dari diri kita. Ibda' binafsi, kita mulai dari kita. Mudah-mudahan motivasi pada kesempatan kali ini memberikan semangat kepada jamaah semuanya untuk semakin dekat kepada Allah. Tahun baru, tahun mendekatkan kepada Allah. Apalagi sebentar lagi kita akan 17 Agustus jamaah merayakan kemerdekaan Republik Indonesia kita. Kita sambut gembira, sambut dengan ketaatan pada Allah. Bahwa kemerdekaan ini diraih dengan perjuangan orang-orang yang taat jemaah, perjuangan para alim ulama, perjuangan para kiai, para santri, sehingga kita hari ini tinggal melanjutkan perjuangan para pahlawan terdahulu. Orang kemuliaan angin nganggur kosong, tidak ada kemuliaan kecuali dengan berkosong, kecuali dengan perjuangan. Hari ini kita berjuang jamaah, maka manisnya nikmatnya akan dinikmati juga oleh orang-orang setelah kita, oleh anak cucu kita. Sekian jawaban Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon saran dan kritik apabila menemukan ada sedikit ataupun banyak dari yang kami sampaikan. Mohon maaf segala kekurangannya, dan mohon himbauan ataupun masukan kepada para jamaah bisa untuk materi selanjutnya, mungkin jamaah menginginkan materi apa bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih banyak dan mohon maaf, syukurun kasir. Nasru minallah wassalam qarib, wastabiqul khairat wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.